Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di channel Project Program Error. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan menemukan sebuah aplikasi tentang voting secara online ya teman-teman. Dan untuk kali ini contoh kita akan melakukan voting untuk pemilihan Hokage ke-9 ya teman-teman. Dan ini hanya contoh ya teman-teman, jadi tidak perlu ditanggapi secara serius ya teman-teman. Dan untuk pertama ini kita akan menampilkan sebuah halaman home ya teman-teman. Untuk tampilan halaman home dia seperti ini. Dia ada sedikit diagram juga di sini teman-teman. Untuk diagram ini hanya berupa gambar ya teman-teman. Jadi untuk yang dalam bentuk grafik ini teman-teman bisa ubah nanti ya teman-teman di scriptnya. Dan ini juga teman-teman ada yang namanya voting online, dan ini juga sedikit penjelasan adalah sistem informasi voting pemilihan online berbasis website ya teman-teman. Dan ini juga sudah ada keterangannya, yaitu pemilihan Hokage 9. Dan kalau untuk kita ingin melihat kandidatnya, kita hanya tinggal mengklik view kandidat ya teman-teman, atau teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Sebagai contoh saya akan scroll ke bawah. Dan seperti ini ya teman-teman, semua kandidat sudah memenuhi syarat-syarat dan sudah lulus uji kelayakan dari panitia. Dan ada 4 kandidat ya teman-teman. Jika kita ingin mengetahui profil tentang para kandidat, tinggal teman-teman klik detail kandidat ya. Setelah teman-teman klik, maka akan muncul untuk data atau profil para kandidatnya ya teman-teman. Di sini nomor 1, nomor urutnya, nama lengkap, profil, visi dan misi ya teman-teman. Semuanya sudah ditampilkan di halaman ini. Dan jika teman-teman ingin kembali, tinggal teman-teman klik list kandidat lagi. Kemudian teman-teman pilih lagi kandidat mana yang akan teman-teman lihat untuk profilnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini udah jelas ya teman-teman untuk halaman home seperti ini. Dan juga ada menu kandidat ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, untuk menampilkan para kandidatnya. Dan sedangkan ini ada menu voting kandidat, klik salah satu foto kandidat favorit Anda untuk memilih. Dan ini karena kita belum login, jadi dia tidak akan ditampilkan datanya teman-teman. Dan sini juga ada notifikasi untuk menjaga privasi Anda, silahkan login dulu untuk melakukan voting. Seperti itu ya teman-teman. Bagian bawah halaman website ada beberapa keterangan ya teman-teman, seperti informasi, link, dan kontak detail ya teman-teman, seperti ini. Dan quick count ini adalah perhitungan cepat hasil voting ya teman-teman. Ini juga sudah ditampilkan bahwa nomor urut 1 memiliki 1 suara, yaitu 100% ya teman-teman, karena yang lainnya masih 0 suara, yaitu 0% ya teman-teman. Karena para pemilih yang lain belum melakukan pemilihan, baru 1 orang aja yang melakukan pemilihan. Dan jika teman-teman ingin memilih, teman-teman itu bisa login. Kalau untuk login ini dia ada 2 pilihan ya teman-teman. Kita login sebagai pemilih atau kita login sebagai panitia atau admin ya teman-teman. Yang pertama kita login dulu sebagai panitia atau admin. Ini tinggal teman-teman klik aja dan maka akan langsung masuk ke halaman login untuk panitia. Di sini tinggal teman-teman masukkan username dan passwordnya. Dan sini juga ada kode yang harus teman-teman masukkan lagi di sini ya teman-teman, agar teman-teman tidak dikira robot gitu ya. Pertama kita isikan dulu username-nya yaitu admin, kemudian passwordnya 1 sampai 8 ya teman-teman. Kemudian kodenya kita samakan dengan yang di atas 94741. Lalu kita klik login. Oke, ini adalah tampilan home untuk adminnya teman-teman. Ini dia ada beberapa data yang ditampilkan. Yang pertama, peserta pemilih. Ini ada banyak 19 peserta, dan yang sudah memilih itu baru 1 orang. Dan sini juga ada yang belum memilih, yaitu 18 orang. Dan ini jumlah kandidat 4 orang ya teman-teman, seperti ini. Ini juga dia sudah menampilkan perhitungan suaranya juga. Ada grafik donat dan ada grafik barang ya teman-teman, seperti ini. Ini grafiknya masih belum bisa kita baca ya teman-teman, karena baru 1 orang. Nanti kita coba melakukan pemilihan ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ke menu data kandidat. Data kandidat ini teman-teman sebagai admin bisa mengubah atau mengedit data-data para kandidat ya teman-teman. Jika kandidatnya ada ingin perubahan visi misi ya, seperti itu. Dan ini juga bisa teman-teman tambah kandidat baru ya. Dan kita ke data pemilih. Di data pemilih ini kita bisa melakukan tambah pemilih baru, dan kita juga bisa import data dari Excel ya teman-teman. Kemudian bisa hapus data atau ekspor ke Excel seperti ini. Oke, sebagai contoh kita coba import data dari Excel ya teman-teman. Ini tinggal teman-teman klik import dari Excel. Dan di sini jika teman-teman tidak memiliki format atau template untuk import file dari Excelnya, ini sudah disediakan. Dan jika teman-teman belum memiliki format atau template untuk Excelnya, di sini sudah ada disediakan untuk format atau template-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik download. Sebagai contoh kita klik download ya teman-teman. Kita save file dan klik OK. Oke teman-teman, untuk template data pemilihnya seperti ini. Ada nicknya, nama pemilih, jenis kelamin, dan alamat ya teman-teman, seperti ini. Jika teman-teman sudah memiliki ini, tinggal teman-teman tambah aja ya data di bawah. Ini kita close aja. Kita coba buka data yang udah saya buat ya teman-teman. Kita klik open. Nah ini ya teman-teman untuk datanya. Dan kita akan menambahkan data pemilihnya ya. Ini hanya sebagai contoh. Kita tambah lagi ya teman-teman biar banyak. Kita tambahkan saja umurnya juga, kemudian alamatnya ya teman-teman. Oke, jika sudah tinggal teman-teman klik save. Oke, teman-teman bisa close, kemudian teman-teman kembali ke websitenya, dan ini teman-teman klik cari file, dan teman-teman tinggal pilih file untuk data pemilihnya. Lalu teman-teman klik open, dan teman-teman tinggal klik upload. Setelah itu teman-teman tinggal klik import data. Oke teman-teman, datanya udah berhasil diimport, tinggal teman-teman klik OK, dan ini kita langsung cek data pemilih lagi. Dan di sini bisa teman-teman kembali ke menu home. Oke, untuk peserta pemilihnya sudah ada 125 pemilih ya teman-teman, seperti itu. Berarti sudah sukses. Kemudian kita bisa mengatur untuk votingnya, di eventnya apa, kemudian kontak informasinya seperti ini ya teman-teman.
Ini tidak perlu saya ubah. Kemudian hasil votingnya teman-teman bisa lihat juga waktu dia memilih kapan, nama pemilihnya, gendernya, kemudian kandidat pilihan. Di menu hasil voting ini teman-teman bisa melihat waktu memilihnya, nama pemilih, kemudian jenis kelaminnya, dan kandidat yang dipilih seperti ini. Dan ini juga bisa teman-teman ekspor ke dalam bentuk Excel ya teman-teman. Ini kalau teman-teman klik saja. Dan sini teman-teman bisa pilih rekap semua data voting atau rekap tiap kandidat. Ini bisa teman-teman pilih kandidat mana yang teman-teman ingin tahu, siapa aja yang udah memilih Uzumaki Boruto. Jadi teman-teman bisa tahu ya orangnya siapa aja yang memilih Uzumaki Boruto. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa tidak usah saya download ya, nanti teman-teman bisa praktikkan sendiri di aplikasinya. Jadi ini saya close saja. Kemudian di sini ada panitia ya teman-teman. Kalau panitia ini pasti teman-teman udah tahu ya fungsi-fungsinya apa aja untuk panitia. Dan di panitia ini kita juga sebenarnya memerlukan yang namanya aktivasi berdasarkan email ya teman-teman. Kemudian kita di sini bisa edit data dan blokir biar panitianya itu nggak bisa login, dan di sini juga kita bisa hapus datanya ya teman-teman. Kalau untuk nambah data panitia itu cuma butuh email dan nama panitia kemudian fotonya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga ada menu profil. Di menu profil ini teman-teman bisa ubah namanya, emailnya, kemudian username-nya dan passwordnya ya teman-teman. Dan juga bisa ubah fotonya seperti ini. Oke, kalau untuk di menu admin dia cukup ya teman-teman, hanya seperti ini saja. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita coba melakukan voting ya. Oke teman-teman, kita akan login sebagai pemilih ya teman-teman. Dan di sini ada username dan password. Teman-teman tinggal melihat di data pemilihnya ya teman-teman. Contoh kita login sebagai Rangga, username-nya adalah voter 704 dan nomor KTP ini akan kita jadikan sebagai passwordnya ya teman-teman. Jadi untuk username-nya kita isikan voter 704, kemudian nomor KTP-nya atau passwordnya 0376 0376 500 366 dan kodenya kita masukkan 74434, lalu kita klik login. Ya, loginnya udah berhasil. Di sini ada beberapa menu juga ya teman-teman. Di sini ada menu home, kandidat, voting, quick on. Jadi setelah kita login sebagai Rangga, kita langsung bisa memilih ya teman-teman. Di sini tinggal teman-teman klik saja atau coblos kandidat mana yang teman-teman pilih. Contoh kita pilih nomor kandidat 4 ya teman-teman. Kita klik saja. Oke, di sini ada keterangan yakin dengan pilihan Anda. Jika teman-teman benar-benar yakin, tinggal teman-teman klik OK atau ulangi. Di sini kita klik saja OK, dan untuk proses voting sudah berhasil teman-teman. Dan di sini teman-teman tidak bisa melakukan voting lebih dari satu kali. Jika teman-teman klik lagi, maka akan muncul maaf tidak bisa voting lebih dari satu kali. Seperti ini ya teman-teman. Ini juga ada menu home sama seperti di awal. Kemudian kandidat, ini juga kandidatnya sama seperti yang di awal tadi. Dan ini juga teman-teman bisa lihat icon ini langsung berubah ya teman-teman. Di sini sudah ada 50% karena yang memilih baru 2 suara ya teman-teman. Mungkin kita coba lagi memilih ya teman-teman. Sini teman-teman tinggal klik keluar. Kita coba login sebagai Marlius, username-nya voter 705 dan passwordnya 0376 500 367. Oke, ini teman-teman voting lagi. Teman-teman pilih contoh ya, kita pilih nomor 3. Oke, udah berhasil. Tinggal teman-teman lihat quick on. Dari passwordnya udah mulai terbagi ya teman-teman. Seperti ini, sudah mulai terbentuk. Seperti ini ya teman-teman, sudah terbagi untuk suaranya. Dan begitu seterusnya teman-teman sampai semua pemilih itu sudah memilih. Nanti di sini akan terlihat siapa dari kandidat ini yang suaranya paling tinggi, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa saya tidak perlu melakukan pemilihan semuanya ya teman-teman. Jadi ini kan sudah jelas ya teman-teman demonya seperti ini. Tinggal teman-teman kembangkan secara mandiri ya. Mungkin terakhir ya teman-teman, saya ingin memperlihatkan data-data yang sudah memilih ya teman-teman di hasil votingnya. Nah ini ya teman-teman, sini juga kita bisa tahu, yang saya lihatkan di awal siapa aja yang memilih, dia pilihnya siapa, waktu memilihnya kapan, udah bisa dilihat semua ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup seperti ini aja. Ini udah jelas ya saya jelaskan, dan jangan lupa teman-teman klik subscribe dan like ya teman-teman. Mari kita tembuskan channel ini di 5000 subscriber ya teman-teman. Jadi teman-teman tolong disupport juga channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik ya teman-teman. Dan tidak lupa buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti kedepannya saya akan bisa memberikan aplikasi-aplikasi lagi ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.